Berbicara soal masjid tidak akan pernah ada habisnya teman-teman, terutama masjid-masjid yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan masjid yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Ada bermacam-macam aneka masjid yang dengan arsitektur yang bermacam-macam pula. Nah, untuk video Umi kali ini ada satu masjid yang akan Umi ajak teman-teman lihat-lihat luar dalamnya dan arsitektur ciri khas yang dibuat oleh pembuatnya. Nah, buat para teman-teman, para pejuang rumah, para arsitektur inovatif, pekerja bangunan, mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya untuk menambah ide-ide bangunannya. Nah, untuk video kali ini Umi itu menemukan satu masjid di kampung Umi yang unik. Kenapa Umi bilang unik? Karena masjid ini mungkin mengambil ide dari Masjid Nabawi ya teman-teman. Karena ciri khas masjid ini adalah putih semuanya. Nah, masjid ini pun Umi sebut dengan Masjid Putih. Nah, kita mulai dari tempat wudhu laki-laki bagian samping kanan ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini teman-teman ada tempat wudhunya para laki-laki. Nah, bagaimana kondisinya? Dalamnya seperti ini teman-teman. Karena rata-rata di kampung itu jamaahnya tidak sama seperti di perkotaan. Ramai ya gitu ya. Karena di kampung itu jamaahnya sedikit, jadi biasanya tempat duduknya tidak begitu besar ya teman-teman. Lanjut ini bagian tempat duduknya perempuan. Nah, di bagian perempuan juga sama ya teman-teman. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi insya Allah cukup dah untuk buat para jamaahnya. Dan bahkan jika di perkampungan Umi ini sudah tergolong cukup mewah teman-teman, karena harap maklum yang namanya di kampung ya, masjidnya biasanya seadanya saja, tapi masjid satu ini menurut Umi cukup mewah. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga ada toiletnya juga. Terus kita keluar. Nah, ada sesuatu yang mencuri perhatian Umi. Di samping tempat wudhu ini ada satu bangunan yang disiapkan dan ternyata ini adalah pos kebersihan. Makanya Umi juga heran kenapa ya pas Umi masuk lihat masjidnya kok bersih sekali ya. Ternyata memang pengurusnya sangat-sangat memperhatikan kebersihan sekali. Nah, lanjut ini bagian belakangnya ya teman-teman. Di bagian belakang ini terdapat satu teras. Terasnya juga ditutupi dengan seperti dinding-dinding yang dibuat tanpa daun pintu gitu. Pintunya ada tapi tanpa daun pintu. Umi juga nggak tahu mau menjelaskannya seperti apa. Kemudian di sampingnya ada satu ruangan lagi, ruang khusus mungkin tempat penyimpanan peralatan-peralatan masjid ini. Kemudian ada pembuangan AC-nya di sini dan nuansa keramik bawahnya itu seperti ini teman-teman. Ini bagian samping dan ini mau menuju bagian depan. Ini yang paling Umi suka. Warna putih diperpadukan dengan warna merah cerah ceria dari tanaman bunga bougainville. Cantik sekali teman-teman, sangat-sangat indah. Nah, ini juga bisa menjadi ide ya teman-teman dari sebuah bangunan menjadi daya tarik tersendiri. Bisa diikuti, kemudian di sini ditanam seperti pohon palem gitu ya. Umi juga kurang tahu pohon apa. Nah, ini penampakan dari depannya teman-teman. Nah, full kan putih semuanya. Cuman ada warna nuansa kayu sedikit di konsen pintunya, itu wajar ya. Nah, ini shoot dari depan. Nah, itu kelihatan di belakang teman-teman ada perkebunan durian. Itu sebetulnya bukan perkebunan tapi durian-durian yang ditanam di rumah-rumah warga di kampung-kampung begitu. Nah, ini dia teman-teman, kita masuk bagian dalam. Wadaw. Berarti di dalamnya ini diperpadukan warna putih dengan hijau ternyata ya teman-teman. Nah, saking konsepnya putih teman-teman, atasnya itu semuanya full
full arsitekturnya itu semuanya berwarna nuansa putih seperti Masjid Nabawi ya teman-teman. Nah, mungkin juga itu menjadi salah satu ide. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada lemari juga warna putih pula. Umi jadi belepotan. Nah, kecuali pembatas dan sajadah diberi nuansa hijau ya teman-teman. Hijaunya pun seperti hijau warna kubahnya Masjid Nabawi yang berada tepat di atas makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada satu lemari di sudut sini. Fungsinya untuk menyimpan mukena dan yasin gitu ya, surah yasin buat para jemaah yang mungkin kebetulan lewat atau tidak membawa peralatan sholat ya teman-teman. Nah, ini di sebuah pintu samping penampakannya ke arah depan. Di situ ada parkiran. Nah, di atas sini ada jam, kipas angin, dan di sudut sini juga ada kotak infak dan satu lemari yang juga dicat dengan nuansa warna putih. Tempat penyimpanan Al-Quran ya teman-teman. Ada stok tikar atau sajadahnya. Kemudian ini pembatas antara jemaah laki-laki dan perempuan. Terus keramiknya juga bagian bawah nuansanya putih. Makanya dari awal itu Umi bilang ini masjidnya masjid putih. Nah, terus di sini juga ada peringatan mohon hafidz silent dimatikan ya supaya untuk kenyamanan para jamaahnya. Luar biasa pengurusnya ini. Kemudian ada di sini jadwal waktu sholat. Nah, ini bagian luar. Ada teras kecilnya. Terus ini penampakan bagian halaman depan. Bersih, hijau. Senang sekali teman-teman. Lihat rumah Allah itu dijaga seperti ini. Nyaman, tidak ada tempat yang paling ternyaman di muka bumi adalah rumahnya Allah. Alhamdulillah teman-teman, itulah dia explore Umi kali ini, spill masjid yang ada di tempat Umi. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa bantu juga Umi kalau senang dengan ide yang Umi beri, subscribe, like, dan share. Assalamualaikum.